Kamu mencari hunian di Bekasi? Pingin tinggal di Sumarekon? Nah, jangan cuma Sumarekon Bekasi aja, tapi kamu bisa lihat kawasan Sumarekon yang ada di Bekasi yang satu ini. Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, property expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di kawasan terbaru dari Sumarekon yang ada di Bekasi. Ya, tepatnya di Sumarekon Crown Gading. Nah, kalau kamu tahu nih arsitektur ternama yaitu Hadi Prana, ini saya lagi lihat-lihat nih, buku dari Hadi Prana. Aduh, yang namanya Hadi Prana itu kayaknya arsitekturnya itu udah cakep banget ya. Nah, bisa kita lihat salah satunya adalah di rumah contoh yang akan saya review untuk kali ini. Jasmia ini adalah klaster yang mewah yang ada di Sumarekon Crown Gading. Letaknya itu nantinya di seberang daripada danau. Wah, kebayangkan cakepnya. Kalau kamu pernah lihat nih, Morizen dan juga Lotus yang ada di Sumarekon Bekasi pasti udah tahu nih, hunian di pinggir danau itu sangat diminati banget loh. Dengan view yang cakep, landscape yang bagus, dan juga penghijauannya asik, itu pastinya adalah standar dari Sumarekon ya. Jadi langsung aja kita mulai video home tour yang kali ini. Ini adalah rumah contoh yang pada episode ini akan kita review. Klaster Jasmia ini mengusung tema European Classic House ya teman-teman, dengan memakai warna-warna monokrom putih, hitam, dan abu-abu. Di bagian atapnya ini sendiri juga difungsikan sebagai lantai etik di mana terdapat dua jendela dengan lengkungan yang mempercantik atap rumah ini. Rumah contoh ini adalah tipe lebar 12, panjang 16 yang mempunyai taman samping atau tipe sudut hook dengan luas tanah 237 meter persegi dan luas bangunan 314 meter persegi. Jadi tipe bangunan ini adalah tipe bangunan premium dengan etik ya. Jadi total ada 3 lantai. Di bagian depan dari rumah ini bisa kita lihat di sini adalah area carportnya, muat untuk 2 mobil besar, dan di area carport ini sudah dilengkapi juga dengan kanopi yang di bagian atasnya ini atapnya terbuat dari tempered glass ya teman-teman, dengan kerangka dari besi baja yang dicat berwarna hitam seperti ini. Di bagian lantai daripada carport ini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 30x30 dengan warna abu-abu tua yang dikombinasikan dengan warna abu-abu muda. Di bagian kanan bisa kita lihat di sini fasadnya ada tembok yang mempunyai celah-celah seperti ini dan di sampingnya ada pintu besi. Nah, pintu ini adalah pintu yang menuju ke area servis nih teman-teman. Pintu besinya dicat berwarna hitam. Di dekat daripada area pintu besi ini terdapat meteran listrik ya teman-teman. Dan masih terdapat area jalur taman hijau seperti ini. Di bagian kiri bisa kita lihat ini adalah area menuju ke teras bagian depan rumah. Di sini ada 2 step naik. Di bagian depan masih terdapat lahan untuk taman bagian depan, dan karena rumah ini adalah tipe sudut, untuk tamannya menyambung ke bagian taman samping rumah. Kalau kamu beli yang tipe badan, maka sampai di sini aja ya teman-teman. Naik 1 step lagi, kita lihat di sini adalah pintu utamanya. Pintu utamanya double door yang dicat berwarna hitam. Ini terbuat dari kayu, solid door, dan terdapat smart door lock. Di pinggir kanan dan kiri daripada area pintu ini, teras depannya ada 2 lampu dinding yang benar-benar ikonikal ya. Dan terdapat topian seperti ini sehingga kalau kita mau masuk ke rumah itu nggak kena tampias air hujan. Sekarang kita masuk yuk. Memasuki rumah kamu akan ketemu dengan area foyer seperti ini. Foyernya ini cukup lega ya. Di sini bisa kita lihat ditaruh 2 kursi dan 1 coffee table kecil seperti ini, itu masih spacious banget ya. Nah, ini
Untuk lebarnya sendiri ini sekitar 4 meter, panjangnya sekitar 2 meter, jadi benar-benar spacious banget. Lalu di sebelah kiri bisa kita lihat, di sini dikasih satu meja konsol seperti ini, kasih art piece, dan ada lampu tempel seperti ini tuh cakep banget. Di samping pintu daripada rumah contoh ini, nah kanan kirinya dari pintu utama dikasih ambalan atau lemari seperti ini nih, menambah cantik ya teman-teman. Dan pastinya ada chandelier yang cantik sebagai center daripada foyer ini. Kalau di bagian foyer, karena rumah ini tuh ngadep ke sudut untuk rumah contoh ini, di sini ada 3 panel jendela ya teman-teman yang bisa dibuka tutup. Selain untuk sirkulasi udara, juga untuk penerangan cahaya alami seperti ini. Saya suka banget nih untuk interior daripada rumah contoh ini. Jadi dia tuh nyatu banget sama arsitekturnya ya teman-teman. Apalagi kalau ditambahin yang namanya rumah mewah itu, ada drop ceiling kayak gini tuh cakep banget ya. Lewat daripada foyer langsung ketemu sama ruang tamu yang spacious banget. Ruang tamu ini mempunyai dimensi sekitar 5,5 meter dikalikan dengan 5,5 meter. Jadi di sini di rumah contoh kita bisa lihat udah ada sofa letter L seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini ada 2 armchair dan 1 coffee table besar serta 1 meja kecil seperti ini tuh masih spacious banget nih. Saya jalan ke kanan dan ke kiri. Ini juga bisa dijadikan ya untuk area nonton TV ataupun dikasih meja untuk penyekat seperti ini nih, cakep banget nih teman-teman. Nah di daerah ruang tamu ini pun pastinya yang namanya rumah mewah itu pasti harus banyak bukaan dan jendela ya teman-teman. Nah di sebelah kanan saya ini berbatasan dengan taman samping ya atau taman hooknya. Di sini ada 2 panel jendela yang dekat ke arah foyer dan di sini masih ada 4 panel jendela lagi yang bisa dibuka tutup. Jadi tenang aja untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alaminya pastinya itu maksimal banget di ruang tamu ini. Kalau kita lihat di sini nih, kalau saya bertamu di sini maunya nggak pulang sih teman-teman. Karena lihat nih, jadi dia itu airy banget. Floor to ceilingnya juga ini kayak 2 lantai ya teman-teman, jadi sekitar 6 meteran nih ada. Jadi dikasih chandelier gantung yang memanjang dari plafon atas sampai ke sini nih, bener-bener center of attention ya daripada ruang tamu ini. Nah kita lihat nih, ruang tamu ini tuh juga terkoneksi dengan area taman belakang. Jadi tenang aja, kalau misalnya kamu belinya itu yang tipe badan ya, bukan tipe sudut kayak gini, kamu masih dapat sirkulasi udara dari area belakang seperti ini. Dari area ruang tamu ke area taman belakang, kita lihat di sini ada pintu sliding kaca yang pinggirannya ini terbuat dari rangkanya aluminium ya teman-teman, yang sudah dicat dengan powder coating berwarna hitam. Nah di sebelah kanan kiri ini juga ada panel jendela. Nah ini bisa dibuka untuk ke area taman belakang. Jadi untuk sirkulasi udara dan pencahayaan, kalau misalnya tipe badan, itu kalian akan dapatkan dari area taman belakang seperti ini. Nah kalau di rumah contoh ini, untuk daerah taman belakang, kita lihat di situ ada vertical garden dan juga dikasih swimming pool nih teman-teman. Tapi kalau kamu beli hook, itu kamu nggak langsung dapat swimming poolnya ya. Itu adalah optional aja. Kalau bagi kalian yang suka swimming pool, bisa banget nambahin kayak begini nih. Tapi swimming pool kalau nggak di rumah, kamu pastinya mendapatkan di private clubhouse. Karena di private clubhouse daripada cluster ini, itu udah disediakan swimming pool nih teman-teman. Nah, kalau suka kolam ikan, juga bisa banget ya di daerah taman belakang ini dijadikan area kolam ikan. Mungkin suka arwana atau suka ikan koi, bisa banget taruh di belakang nih teman-teman. Nah, cakep kan kalau dibuka seperti ini, jadi dapet aliran udara langsung ya teman-teman. Taman belakangnya sendiri ini cukup spacious, mempunyai dimensi kurang lebih sekitar 4 meter dikalikan 3,7 meter. Kita balik lagi ke dalam. Selain diakses dari ruang tamu, untuk taman belakang ini juga bisa diakses dari ruang makan. Kita lihat ya ruang makannya. Nah sebenarnya ruangan yang ada di lantai 1 ini tanpa sekat, makanya diberikan sekat berupa furniture seperti ini nih teman-teman. Jadi untuk membatasi antara area ruang tamu dengan area ruang makan. Kita lihat sekarang saya sedang berada di area ruang makannya. Nah ruang makan ini juga langsung terkoneksi nih teman-teman sama area dapur bersihnya seperti ini. Nah kalau di rumah contoh ini cakep ya, dikasih tambahan island
di tengah-tengah seperti ini. Lalu di bagian belakang ini kita lihat untuk dapurnya ini letter L. Nanti teman-teman dapatnya itu tabletopnya biasa ya, yang dilapisi oleh keramik. Kalau di rumah contoh ini udah diganti, dilapisi dengan marmer nih teman-teman. Tapi nanti kalian tenang aja, tetap dapat untuk area mencucinya, tapi nggak sama dengan yang ada di rumah contoh ini ya. Kalau kita lihat sebagai contoh, di rumah contoh ini tuh cakep banget. Jadi bener-bener semua interiornya itu pakai model-modelan yang American Classic ya teman-teman. Jadi dikasih warnanya putih, ditimpa dengan warna gold, dan juga di sini di-combine dengan warna coklat dari kayu ya teman-teman. Lalu di sini ada wall molding yang saat ini tuh masih relate ya. Jadi banyak yang suka model rumah yang American Classic kayak begini nih. Kita lihat di bawah, di atas nih dikasih lemari ya teman-teman untuk storage. Lalu di sebelah kiri ini juga ada lemari untuk penyimpanan bahan makanan. Serta di sini ada pintu yang dibuka ini adalah area untuk taruh kulkas ya. Di sini untuk kulkas 2 pintu tuh masih muat banget. Lalu di sini adalah area masaknya. Jadi misalnya keluarin dari kulkas, di sini potong-potong, sini mencuci, lalu di sini udah bisa masak dan di sini area untuk menyajikan. Dan di bagian atas ini pastinya udah ada cooker hood ya. Jadi untuk masak di sini tuh langsung bisa dibuang asapnya nih lewat cooker hood ini. Tapi kalau misalnya kamu mau masak yang bener-bener bikin hidung itu gatel, bisa nanti ada area dapur kotornya sendiri. Tapi kalau misalnya kepingin ngangetin tapi makanannya bercabai, takutnya bau, bisa buka tuh pintu sliding yang menuju ke taman belakang tadi. Nah, kalau kita lihat nih di sini, untuk ruang makannya juga spacious banget. Di sini meja makannya itu buat 8 orang tuh masih bener-bener nggak sempit ya teman-teman. Nah ini yang saya bilang tadi bukaan menuju ke taman belakang. Di sini sama, dikasih pintu sliding door seperti ini yang terbuat dari kaca. Pinggirannya ini kusennya terbuat dari aluminium dengan cat berwarna hitam seperti ini. Ini bisa dibuka, tutup, digeser saja. Langsung deh, enak. Jadi kalau misalnya di area belakang mau dijadiin tempat barbecue juga bisa banget ya teman-teman. Jadi rasanya kalau misalnya kalian bosen, kepingin makan sambil nikmati taman, itu bisa banget tinggal dibuka aja nih di sini. Area makan dengan dining table ini juga dipercantik ya, di atasnya itu dikasih chandelier lucu nih ya. Ini berbentuk kotak nih, sehingga area ruang makan ini kalau malam, sore itu juga temaram, cantik banget nih kalau lagi duduk di sini. Untuk dimensi daripada ruang makan serta area dapur ini karena terkoneksi jadi satu ya, sekitar 6,5 meter dikalikan dengan 6 meter nih teman-teman. Jadi cukup spacious banget ya. Selain ruang tamu, ruang makan, lalu ada dapur bersih dan juga halaman belakang. Di lantai 1 ini juga ada 1 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Kita lihat ya. Nah, kamar tidur ini adalah letaknya di samping daripada tangga menuju ke lantai 2. Yuk, kamar tidur yang ada di lantai 1 ini ternyata cukup spacious nih teman-teman. Kok bisa kita lihat di sini ada double bed, kanan kirinya dikasih nakas. Lalu di sini masih ada lemari. Ini bisa dari 3 pintu, tapi di rumah contoh ini dikasih tambahan ambalan seperti ini untuk lemari, buku, ataupun mungkin untuk tas ya teman-teman. Ini masih cukup spacious banget. Jadi dimensinya kurang lebih nih sekitar 3 meter kalikan dengan 4 meter sampai 4,5 meter nih. Di bagian depannya kita lihat di sini ada area nonton TV ya. Jadi untuk kamar lantai 1 ini bisa diperuntukkan sebagai kamar untuk orang tua ya teman-teman, kalau yang tinggal bersama orang tua, ataupun kamar untuk tamu. Jadi kalau misalnya kalian tinggal bersama orang tua kalian, atau mungkin mertua datang atau mamah datang berkunjung gitu ya, itu bisa tidur di lantai 1. Jadi kalau orang tua kan biar nggak naik turun tangga, biar nggak capek gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini juga udah ada jendela ya teman-teman 2 yang menuju ke area carport. Jendela ini berfungsi sebagai penerangan dan juga sirkulasi udara yang ada di kamar ini. Selain jendela, kamar ini pastinya terkoneksi juga nih dengan area kamar mandi yang ada di lantai 1. Wow, untuk kamar mandinya juga terbilang cukup luas ya. Dimensinya ini sekitar 1,5 meter dikalikan dengan 3,5 meter nih teman-teman.
Jadi di sini sudah ada area kamar mandi kering, ada wastafel, ada toilet duduk, dan juga jet washernya. Lalu di dekat area wastafel ini juga udah ada colokan listrik untuk electric shower ataupun yang mau catokan ya. Di sini juga ada area kamar mandi basahnya nih teman-teman. Untuk area kamar mandi kering dan basah pastinya ada perbedaan level ya di bagian lantainya ya teman-teman. Jadi kalau area kamar mandi basah itu turun sedikit gitu. Di area kamar mandi kering maupun kamar mandi basah masing-masing dikasih satu floor drain nih. Jadi total ada 2 floor drain yang ada di kamar mandi lantai 1 ini. Di sini adalah area showernya untuk area kamar mandi basah. Di sini udah terhubung dengan pipa air panas dingin. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau pasang water heater, itu bisa pasang langsung di area rooftop, akan diinformasikan pada saat serah terima unit ya. Jadi nggak perlu di masing-masing kamar mandi itu pasang water heater sendiri, itu nggak perlu karena udah tersentralisasi. Lalu yang pastinya udah dilengkapi juga nih dengan jendela untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami seperti ini. Untuk di lantai dan juga di bagian dinding, ini sudah dilapisi dengan keramik ya teman-teman. Kalau di bagian lantainya itu ukuran 60x60 dengan permukaan yang kasar supaya nggak licin ya. Warnanya ini abu-abu muda. Di bagian dinding, ini keramiknya modelnya itu kayak model-model marmer atau batuan alam gitu ya teman-teman, dengan permukaan yang glossy. Jadi kayak di hotel-hotel bintang 5 nih teman-teman. Warnanya ini juga kecoklatan, keabu-abuan gitu ya teman-teman. Untuk cermin dan juga lampu pendan seperti yang ada di rumah contoh ini, itu adalah opsional. Bisa kalian tiru nanti kalau misalnya udah serah terima beli rumah di Jasmia, bisa ditambahin cermin yang lebar seperti ini. Jadi untuk area kamar mandinya terasa lebih luas lagi. Selain bisa diakses dari kamar tidur yang ada di lantai 1, untuk kamar mandi lantai 1 ini juga bisa diakses. Nih, ada satu pintu lagi yang menuju ke ruang tamu tadi. Jadi, kamar mandi tamu ini membuat tamu yang datang ataupun untuk guest yang menginap ya. Kalau kita lihat nih, lantai satunya udah cukup oke ya. Kurangnya apa ya? Service area. Kita akan lihat ke area servisnya ya teman-teman. Ini adalah pintu menuju ke bagian area servis yang ada di samping daripada rumah ini. Sebelum itu saya akan melihat di bagian bawah tangga. Ini kan area tangga. Jadi sebelah kiri adalah dapur bersih, sebelah kanan adalah area tangga. Bagian bawah tangga ini ada void, bisa dimanfaatkan buat area storage nih teman-teman. Bisa buat area rak sepatu ataupun storage tambahan di rumah ini. Jadi ditutup supaya lebih cantik lagi, dimanfaatkan juga fungsinya. Ini adalah area servisnya nih teman-teman. Bisa kita lihat kalau dari pintu ke sebelah kanan langsung ketemu dengan area dapur kotor seperti ini. Ini dapur kotornya bisa buat masak ya, bisa 2 tungku ataupun 4 tungku seperti ini. Di atasnya ini kalian bisa tambahkan juga untuk cooker hood ya, supaya membantu kalau misalnya masak cabai atau apa itu cepat kebuang keluar. Kita bisa lihat di sini juga ada area untuk mencuci piring. Nanti teman-teman dapatnya itu tetap yang tabletopnya dilapisi dengan keramik. Tapi rumah contoh ini udah diganti nih, memakai granit. Dan di bagian atasnya ini juga tambahan opsional ya dengan bawahnya. Jadi dikasih kitchen set untuk bagian atas dan bawah. Jadi maksimal untuk storage-nya. Bisa taruh panci, taruh perlengkapan di sini di area atas dan bawah. Selain itu, dapur kotor ini juga ada pintu dan juga jendela yang bisa dibuka tutup sehingga sirkulasi udara ini bisa berjalan ya teman-teman. Jadi di belakang daripada pintu ini tuh ada area taman kecilnya teman-teman dengan ukuran sekitar 1,5 meter dikalikan dengan 1,5 meter. Kalau untuk dapur kotornya ini sendiri ukurannya sekitar 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter ya teman-teman. Selain daripada dapur kotor, di area servis ini juga dilengkapi dengan laundry area seperti ini. Di bagian bawah area untuk mencuci. Kalau di sini bisa melipat pakaian ya teman-teman, ataupun nyetrika bisa di sini. Lalu melewati area laundry, di sebelah kiri saya ini adalah kamar mandi untuk asisten rumah tangga.
dengan dimensi kurang lebih ya sekitar 1 meter dikalikan dengan 1,7 meter. Itu cukup spacious ya untuk kamar mandi ini. Dan pastinya sudah ada satu floor drain dan juga satu keran ya teman-teman. Kalau di area kamar mandi ini bagian lantainya itu dilapisi dengan keramik ukuran 30 x 30 dengan warna coklat muda. Nah, di bagian dindingnya ini dilapisi dengan keramik ukuran 30 dikalikan dengan 50 dengan warna senada, tapi permukaan untuk yang di lantainya itu permukaannya kasar, sedangkan kalau di dindingnya ini permukaannya glossy ya teman-teman. Melewati kamar mandi untuk asisten rumah tangga, terdapat satu kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Dimensinya ini sekitar 2 meter x 2 meter dan terdapat selain pintu juga terdapat satu panel jendela ya. Jadi tetap ada sirkulasi udaranya. Dan setelah kamar tidur asisten rumah tangga bisa kita lihat di sini ada sedikit space untuk area menjemurnya. Jadi mencucinya di sana, menjemurnya di area ini. Nah, di sini kurang lebih ya sekitar 1,5 meter dikalikan dengan 2 meter. Di sini sudah ada tembok yang ada kisi-kisi anginnya nih teman-teman ya. Dan di sini juga ada pintu besi. Pintu besi ini kalau kita buka itu menuju ke bagian area karpet di bagian depan. Kalau kamu lagi keluar kota, nggak kepingin mbak kamu memasukkan orang asing, bisa langsung dikunci aja ya akses menuju ke bagian area servis ini. Sehingga mbak kamu tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Dia mau tidur ada, mandi bisa, cuci baju bisa, masak bisa, tetapi tidak bisa mengakses ke pintu utama. Apalagi pintu utamanya itu kan menggunakan sistem smart door lock, jadi bisa kamu ganti passwordnya kapanpun kamu mau. Sekarang kita mau naik ke lantai 2, karena kita sudah mereview semua yang ada di lantai 1, kita langsung aja yuk. Area tangganya ini, jarak antar anak tangganya nggak terlalu tinggi nih teman-teman, jadi aman buat lutut. Dan di bagian area tangga, kalau kita lihat di rumah contoh ini, anak tangganya sudah dilapisi dengan parkit. Nah, teman-teman nanti dapetinnya belum dilapisi ya. Kalau di bagian railingnya nih di anak tangga, menggunakan besi yang udah dicat berwarna putih seperti ini. Bagian pegangannya itu terdapat kayu yang sudah di-vernis seperti ini. Sekarang kita udah ada di lantai 2 nih teman-teman. Di lantai 2 ini naik dari tangga langsung ketemu dengan second living room atau mini living room seperti ini nih teman-teman. Di sini bisa buat area untuk menonton TV, area untuk ngegame bareng, ataupun sekedar tempat untuk membaca buku juga asik banget nih. Dimensi second living room ini sekitar 4 meter dikalikan dengan 5 meter. Jadi masih cukup spacious ya. Di sini bisa kita lihat rumah contoh ini, di sini dikasih sofa letter L, masih ada satu armchair dan satu coffee table, masih spacious banget nih untuk berjalan di area sekitar sini. Lalu di seberangnya, kalau bisa kita lihat, di sini adalah area menonton TV, udah dikasih TV yang besar banget. Kanan kirinya dikasih ambalan buat taruh buku ataupun lemari pajangan seperti ini. Untuk ruang keluarga di lantai 2 ini juga sudah dikasih dengan satu instalasi untuk AC ya. Dari mini living room bisa kita lihat menuju ke living room yang ada di lantai 1 seperti ini. Jadi misalnya ada tamu nih yang bertamu tapi kamu misalnya belum mau turun dulu, atau misalnya kepingin tip nih ya tamunya siapa, bisa kamu lihat dari sini sambil say hi deh. Hai, tunggu aku ya, nanti bentar lagi aku mau turun ke bawah. Gitu deh. Tuh chandeliernya cantik banget, dari plafon atas menjuntai ke bawah, cakep banget ya teman-teman. Nah, untuk pembatasnya ini juga ada railing yang bawahnya terbuat dari besi warna putih kayak gini. Bagian atasnya ini terdapat pegangan dari kayu yang sudah di-vernis. Di lantai 2 ini tuh terdapat 3 kamar tidur ya teman-teman. 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama. Kita lihat untuk kamar tidur anak yang pertama yang ada di samping saya ini. Yuk. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Semua kamar tidur anak maupun kamar tidur utama mempunyai kamar mandi dalam nih teman-teman. Nah, untuk kamar tidur anak yang pertama ini cukup spacious, kurang lebih dimensinya sekitar 3,5 meter dikalikan dengan 4,5 meter. Jadi di rumah contoh ini bisa kita lihat tuh, udah dikasih single bed, kanan kirinya itu masih bisa ditaruh nakas seperti ini ya teman-teman. Dan di bagian sebelah kiri menuju ke bagian kamar mandi
Di sini ada area untuk taruh meja rias kecil seperti ini. Di sini kan kamar tidur anaknya ini diperuntukkan interiornya untuk cewek. Jadi ada satu ruang dandan sendiri ya. Di sini terdapat lemari 2 pintu, ada ambalan untuk taruh tas, untuk taruh pajangan ataupun pernak-pernik di situ. Di sini ada meja belajar dengan 1 kursi dan masih terdapat nih area duduk-duduk seperti ini. Sofa kecil, mungil, lucu, dan bisa dipakai untuk duduk-duduk sambil baca buku atau sekedar mau browsing ya sebelum tidur. Untuk kamar tidur anak ini sudah dilengkapi juga dengan 1 jendela nih teman-teman, yang dibuka tutup mengarah ke bagian taman bagian belakang. Kalau kita lihat tadi di bawah dijadiin kolam itu, nah ini kalau kita buka kita bisa lihat kolamnya yang ada di lantai 1 ya. Ini adalah kamar mandi yang terdapat di kamar tidur anak yang pertama. Kamar mandinya cukup spacious, kurang lebih dimensinya 1,5 meter kalikan dengan 3,5 meter. Jadi masuk ketemu dengan wastafel seperti ini nih teman-teman. Lalu di bagian sebelah kiri daripada wastafel ada area toilet duduk yang dilengkapi dengan jet washer. Di bagian bawah daripada toilet duduk itu sudah dilengkapi dengan 1 floor drain ya. Lalu di sebelah kanan daripada wastafel, di sini adalah area kamar mandi basahnya. Lagi-lagi kalau airnya kamar mandi kering dan juga basah, terdapat perbedaan level di bagian lantainya. Untuk lantai dan juga dinding kamar mandi ini sama dengan yang ada di kamar mandi yang ada di lantai 1. Jadi lantainya 60x60, keramik berwarna coklat muda berpermukaan kasar, dan di bagian dindingnya ini ukuran 60x60 dengan warna coklat seperti marmer ya teman-teman, dengan warna yang senada berpermukaan glossy. Nah, di sini sudah disediakan juga area showernya yang terhubung dengan pipa air panas dingin ya. Untuk area kamar mandi basahnya ini sendiri juga dilengkapi dengan 1 floor drain. Sudah selesai mereview untuk kamar tidur anak yang pertama, kita akan review untuk kamar tidur anak yang kedua yang letaknya bersebelahan nih teman-teman, dan dia lebih dekat ke arah tangga ya. Yuk. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Kalau kita lihat interiornya di rumah contoh ini diperuntukkan untuk kamar tidur anak laki-laki. Cakep banget ya, di situ tadi warnanya pink, di sini warnanya biru muda. Nah, untuk dimensi kamar tidur anak yang kedua ini hampir mirip, jadi sekitar 3,5 meter dikalikan dengan 5 meter nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat di rumah contoh ini, masuk di sebelah kanan langsung ketemu dengan meja belajar yang cukup luas seperti ini. Tuh, enak ya, gede banget nih meja belajarnya. Jadi mungkin kalau anak cowok lebih butuh space yang lebih besar kali ya. Bagian atasnya dikasih ambalan-ambalan buat taruh buku ataupun mungkin project science seperti ini bisa banget. Terdapat single bed seperti ini. Nah, di bagian bawahnya dimanfaatkan buat storage tambahannya teman-teman di bagian depannya. Selain itu, di bagian seberang daripada tempat tidur terdapat lemari 2 pintu dan juga sebelah kanan ini terdapat ambalan-ambalan. Di sebelahnya kita lihat seperti yang ada di kamar tidur anak yang pertama, di kamar tidur anak ini juga ada sofa mini seperti ini nih teman-teman. Aduh, asik banget, dan selalu ditaruhnya ini di dekat daripada jendela ya. Jadi bener-bener buat bengong-bengong santai nih teman-teman. Di kamar tidur anak yang kedua ini kita lihat sudah diberikan 2 jendela untuk penerangan dan juga sirkulasi udara. Kalau kita lihat di balik daripada jendela ini adalah taman yang terhubung dengan area dapur kotor nih teman-teman. Selain itu bisa kita lihat di sini itu ada area untuk outdoor AC ya teman-teman. Jadi bener-bener kalau mau maintenance AC juga bisa banget nih. Kamar tidur anak yang kedua ini juga punya kamar mandi dalam yang terletak di dekat daripada pintunya. Yuk! Dimensi untuk kamar mandi anak yang kedua ini hampir sama ya dengan kamar mandi anak yang pertama. 1,5 meter dikalikan dengan 3,5 meter. Masuk akan ketemu dengan area wastafel yang sudah dilengkapi dengan colokan listrik ya teman-teman. Di samping daripada wastafel terdapat 1 toilet duduk EcoFlush dengan jet washer. Di bagian bawahnya sudah dikasih floor drain ya teman-teman. Lalu di sebelah kanannya terdapat area kamar mandi basahnya yang sudah dilengkapi dengan shower seperti ini. Shower ini terhubung
terhubung dengan instalasi pipa air dingin dan air panas yang tersentralisasi di seluruh rumah ini. Di bagian kamar mandi basah ini juga dilengkapi dengan satu floor drain. Jadi sudah ada 2 floor drain ya untuk di kamar ini. Untuk bagian dinding dan juga lantai daripada kamar mandi ini juga sama yang terdapat di kamar mandi anak yang pertama ataupun di kamar mandi tamu. Kamar mandi ini dilengkapi dengan satu jendela, di mana jendelanya ini adalah jendela mati yang bisa berfungsi sebagai pencahayaan. Nah, kalau kita lihat dari jendela ini tuh menuju ke bagian maintenance yang ada di belakang tadi. Kamar anaknya aja unyu-unyu banget. Saya penasaran banget loh sama kamar utamanya. Yuk kita langsung lihat yuk. Nah, naik daripada tangga ke kiri kan kamar tidur anak yang pertama dan kedua nih. Kalau misalnya mentok, belok ke kanan ketemu dengan kamar tidur utamanya. Wow, gede banget kamar tidur utamanya nih teman-teman. Spacious banget dan dilengkapi dengan walk-in closet. Lalu ada balkon dan pastinya ada kamar mandi dalam. Kamar utama ini gede banget. Dimensinya itu sekitar 9 meter ya teman-teman, dikalikan dengan 4,6 meter nih. Spacious banget kan, itu belum termasuk bagian area balkon dan juga kamar mandi dalamnya. Kalau untuk sirkulasi udara tenang aja, kamar utama ini ada balkon itu punya pintu dan di bagian belakang ini terdapat jendela seperti ini. Jendela ini kalau dibuka, ini ada 2 ya jendelanya. Itu kalau dibuka itu menuju ke bagian atas daripada ruang tamu. Jadi kalau kita ngelongok itu bisa kelihatan ruang tamu yang ada di lantai 1 dari sini. Lalu karena rumah contoh ini adalah rumah huk, di sini juga ada 2 jendela yang menghadap ke samping rumah nih teman-teman. Jadi kalau model huk tenang aja, dapat dari depan, belakang, dan samping ya untuk sirkulasi udaranya. Kalau kita lihat nih di rumah contoh ini, di sini dikasih king size bed. Kanan kiri masih ada meja nakas. Lalu kalau kita lihat di bagian kanan ini masih bisa ditempelin artwork ya, atau lukisan seperti ini. Dan di seberangnya dikasih TV yang gede kayak gini nih teman-teman. Ini masih spacious banget loh. Walaupun ada sofa atau bench kecil di bagian depan daripada ranjangnya. Wih, gila banget sih ini. Kalau misalnya kita lihat di bagian sini juga ada area baca buku nih. Di sini ada rak buku, di sini ada area untuk baca buku. Oh, saya senang banget ya kalau posisinya duduk-duduk di sini. Duduk sambil mungkin ngeteh sore-sore sambil baca buku. Wah, bener-bener sih asik banget di kamar utama ini. Sekarang kita ngelihat ke area balkonnya. Di sini dibatasi dengan pintu kaca dengan kusen aluminium dan juga terbuat dari aluminium berwarna hitam seperti ini ya teman-teman pintunya. Tengahnya dari kaca. Jadi bisa sebagai pengganti jendela juga ya. Kayak gini kan untuk memaksimalkan juga cahaya alami. Kalau kamu kepingin ganti udara tinggal buka aja nih. Nih balkonnya cukup spacious kan? Asik banget. Ini kurang lebih sekitar 1,5 meter dikalikan dengan 3,5 meter nih untuk balkonnya. Nah, di bagian balkon ini terdapat railing dari besi dengan cat berwarna hitam seperti ini. Lalu di bagian lantainya ini udah dilapisi dengan keramik ya, ukuran 60x60 berpermukaan kasar yang berwarna abu-abu muda. Di area balkon ini juga sudah dilengkapi dengan 2 floor drain ya teman-teman. Dan terdapat selokan kecil ya sebagai arah jalan air. Profil tampak depan fasadnya juga kelihatan dari sini cakep banget nih teman-teman. Kalau bisa kita lihat ini balkonnya menghadap ke arah fasad bagian depan rumah. Jadi kalau lihat ke bawah itu adalah teras depan dan juga taman bagian depan rumah. Cakep banget kan untuk kamar tidur utamanya. Sekarang saya ajak kamu untuk melihat ke walk-in closetnya. Yuk. Wow, walk-in closetnya impian banget. Di sini ada nih lemari untuk ibu dan lemari untuk bapak. Kecuali kalau saya lemari untuk ibu semua. Bapaknya nggak usah punya baju. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 4 pintu ya. Di bagian kanan ini ada 3 pintu. Saya ngambil yang paling gede aja. Karena di sini ada tempat untuk tas juga nih teman-teman. Lalu di sini ada meja rias yang gede banget, asik banget. Kalau misalnya ibu mau ngalah sama bapak nih, bisa ya bapak dikasih sudut kecil untuk bapak misalnya mau sekedar pakai parfum di area sini. Lalu di bagian walk-in closet ini juga terdapat 2 panel jendela yang menghadap ke fasad bagian depan rumah untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alaminya.
Kayaknya kalau saya lihat ya, saya memang paling suka itu rumah yang kamarnya itu punya walk-in closet sendiri yang terpisah daripada tempat untuk tidur. Soalnya menurut buku-buku yang pernah saya baca secara psikologi, kalau kita nggak ngelihat barang yang berantakan dalam tanda kutip ya, mungkin kalau di lemari itu kan banyak barang. Nah, itu semakin tenang juga untuk kita tidur, jadi lebih rileks gitu teman-teman. Jadi penting banget kalau kamu punya walk-in closet kayak gini di rumah ya. Setelah melewati walk-in closet, kita akan melihat ada pintu menuju ke surga saya. Ini adalah kamar mandi utama yang gede banget ya teman-teman. Lihat cepetan. Di depan daripada toilet duduk ada area untuk kamar mandi basahnya nih teman-teman. Di sini adalah area shower yang terhubung dengan instalasi air panas dingin. Di bagian bawahnya juga terdapat floor drain ya. Sekali lagi terdapat perbedaan level nih dari kamar mandi kering ke kamar mandi basah. Jadi tadi menuju ke bagian toilet duduk tadi juga ada perbedaan level ya, karena level antara toilet duduk dan juga area shower ini tuh sama, agak beda beberapa senti gitu teman-teman. Nah di bagian area shower ini juga udah dilengkapi dengan satu panel jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami seperti ini. Dan ini adalah favorit saya. Ini adalah area bathtubnya. Bathtubnya aja dari Kohler dan dikasih juga satu shower di sini. Jadi ada shower, ada juga keran air. Jadi tinggal dipilih ya, mau airnya mengalir lewat keran bawah untuk mengisi bathtub atau mau pakai shower nih teman-teman. Itu bathtubnya gede banget. Ini kalau saya sih nggak mau berbagi ya, tapi di sini kalau kecil-kecil muat kok buat sepasang. Aduh, asik banget kayaknya. Kalau saya pulang kerja capek, mesti kudu banget ya berendam di sini sambil menikmati alunan lagu atau ngedrakor, bisa ketiduran kayaknya ya. Bagian lantai dan juga dinding daripada kamar mandi ini nih sedikit berbeda. Kalau lantainya kita lihat di kamar mandi utama ini beda ya dengan kamar mandi yang lain. Kalau di bagian dindingnya hampir mirip tapi slightly different nih teman-teman. Di bagian lantainya dia pakai homogeneous style, ukurannya nih besar ya teman-teman, sekitar 60 x 120. Nah di bagian dindingnya juga sekitar 60 x 120 dengan permukaan yang glossy ya. Warnanya sih senada ya teman-teman, warna coklat muda dengan guratan-guratan gitulah. Jadi menyerupai batuan marmer teman-teman. Untuk tipe lebar 12 x 16 premium hanya sampai di lantai 2 ini saja. Nah, terdapat satu lantai bonus lagi yaitu lantai etik. Itu adalah tipe yang premium plus etik ya teman-teman. Jadi misalnya kamu beli yang tipe premium tanpa etik, di sini udah nggak ada lagi tangga menuju ke lantai etiknya. Jadi di sini adalah tembok nih teman-teman. Tapi kalau kita lihat di rumah contoh ini adalah tipe 12 x 16 dengan lantai etik. Langsung aja kita lihat lantai etiknya ya. Wah, lantai etik ini TOPBGT. Jadi untuk lantai etik ini adalah memanfaatkan ruangan atap ya teman-teman, dijadikan satu lantai lagi yang bisa dimanfaatkan seperti ini. Dimensinya juga cukup luas banget ya, 7 x 6 meter nih teman-teman. Makanya asik banget kalau di rumah contoh ini bisa kita lihat di sini buat entertainment room ya teman-teman. Kalau saya sih sukanya karaoke daripada nyewa di luar, dengan dijadikan buat ruangan karaoke nih khusus. Tinggal dikasih peredam suara aja di bagian dinding-dindingnya ya nggak? Nah kita lihat nih, saya lagi duduk di kursi L kayak gini, masih dapat satu armchair. Terus di sini juga ada satu coffee table, dan asiknya di sini ada minibar nih teman-teman. Aduh, asik banget minibar kayak gini nih ya. Atau kalau misalnya kalian suka nonton, ini bisa banget di sini. Selain buat ruangan karaoke, bisa buat sinema di rumah sendiri atau bioskop di rumah sendiri. Aduh, cakep banget di sini buat area popcornnya ya nggak sih? Popcorn. Terus habis itu kudapan-kudapan kecil di sini sambil menikmati nonton bareng keluarga di bagian lantai etik ini. Apalagi kalau kita lihat nih, di sini juga area duduk-duduknya ditambahin lagi dengan sofa kecil-kecil nih teman-teman. Ada 2 sofa kayak gini bagian kanan dan kiri. Kenapa? Karena di fasad tampak depan tadi itu ada jendela kecil tuh di bagian atapnya. Ini nih dimanfaatkan buat area kayak gini.
Rasanya kalau foto cantik di sini aja udah oke banget ya nggak sih? Apalagi tipe-tipe rumah kayak gini tuh kan lagi kekinian nih. Kayak rumahnya Raffi Ahmad ya nggak? Sultan Andara aja model rumahnya mirip-mirip kayak gini. Masa kita enggak? Ini adalah jendela satunya. Jadi ada 2 jendela ya teman-teman, bagian kanan dan kiri daripada area TV-nya seperti ini. Terus untuk di lantai attic ini tenang aja, kalau mau pipis nggak perlu turun naik. Kenapa? Karena sudah dilengkapi dengan satu toilet seperti ini. Jadi di sini adalah powder room, nggak dipakai buat mandi. Kurang lebih lebarnya sekitar 1 meter dan panjangnya itu sekitar 2 meteran. Di sini udah ada wastafel dan juga toilet duduk nih teman-teman. Untuk floor drain juga pastinya udah dilengkapi ya satu. Bagian lantai dan juga dinding kamar mandi ini sama dengan kamar mandi anak dan juga kamar mandi tamu ya. Sekarang kita mau melihat selain lantai attic juga ada di bagian belakang itu adalah area outdoor-nya nih. Rooftop-nya. Yuk! Pintunya juga cantik banget nih teman-teman. Pintunya terbuat dari aluminium dan dicat berwarna hitam seperti ini. Ada kacanya. Dan untuk pintu ini juga modelnya nih, lihat. Melengkung bagian atasnya kayak jendela yang terdapat di lantai attic ini juga. Jadi cakep banget ya. Di sini adalah area untuk rooftopnya. Dimensinya juga cukup oke, sekitar 6 meter dikalikan dengan 4,5 meter. Jadi cukup spacious banget ya. Bisa buat area barbecue di atas seperti ini. Tuh lihat di rumah contoh ini. Ada tempat duduk-duduk buat ngopi atau ngetes sore ya enggak. Apalagi di sini juga ada railing nih ya yang terbuat dari besi yang cat berwarna hitam. Ini menuju ke bagian halaman belakang rumah nih teman-teman. Yang tadinya ada kolam renang itu. Nah, itu kita lihat dari sini bisa. Nah, kalau kamu punya model hook kayak gini juga enak banget. Lihatnya tuh lapang banget. Apalagi kalau rumah contoh ini kan ngadepnya ke area bagian pintu utama. Nah, kalian bisa nih cari yang model kayak begini, jadi sehingga pemandangannya juga tampak lebih luas lagi ya. Di area rooftop ini bisa buat manggang-manggang. Di sini udah disediain juga dengan satu colokan. Lalu di bagian balik daripada pembatas kayu ini pembatasnya dikasih tambahan. Itu adalah area untuk service outdoor-nya tuh teman-teman. Jadi di situ ada area untuk taruh outdoor AC nih teman-teman di area rooftop ini. Kita bisa lihat juga untuk bagian atapnya sebagian di sini. Ini atapnya itu pakai atap bitumen ya teman-teman. Jadi bener-bener lebih kokoh lagi dan awet tahan lama. Jadi nggak sering bocor-bocor gitu teman-teman. Untuk rumah-rumah yang ada di klaster Jasmia ini ada beberapa tipe nih teman-teman, dari lebar 9, 10, dan juga 12. Nah, untuk tipe bangunannya sendiri juga ada beberapa macam, mulai tipe deluxe, tipe premium, dan juga premium dengan attic seperti ini. Kalau untuk harganya juga masih oke banget nih, karena hanya mulai starting 2,7 miliaran aja kamu udah bisa dapetin hunian yang mewah berada di kawasan yang prestisius yang ada di Summarecon Bekasi. Tepatnya Summarecon Kelapa Gading. Jadi kalau dikata untuk kawasan ini bakalan menjadi kawasan Kelapa Gading yang kedua, saya rasa itu sangat-sangat mungkin nih teman-teman. Apalagi kalau kita lihat dari pintu masuk menuju ke kawasan ini juga udah oke banget. Banyak banget tenan-tenan besar yang sudah bergabung meramaikan Summarecon Kelapa Gading ini. Dan jangan khawatir, kalau mau kemana-mana juga di sini langsung tersambung dengan akses tol nih teman-teman. Akses tol Tarumajaya. Untuk jalan boulevardnya sendiri bakalan ada 8 km yang tersambung deket banget ke pintu tol itu. Untuk cara bayar daripada klaster Jasmia ini juga oke banget. Mulai cash keras, cash bertahap hingga 10 kali, dan juga ada KPR nih teman-teman. Dan untuk DP KPR-nya juga bisa dicicil sampai dengan 8 kali. Serta ada bonus subsidi untuk DP sampai dengan 5%. Jadi, expertise tunggu apa lagi? Langsung aja kontak nomor yang ada di layar dan properti expert kami akan siap membantu kamu. Langsung juga subscribe untuk channel YouTube Expert Project ya.
supaya kamu bisa mendapatkan update berita terbaru tentang properti yang ada di Jabodetabek dan di seluruh Indonesia. Bye-bye, Expertisan. Aku kopi dulu.